Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nathaniela Aisyah dengan 3 digit terakhir 188 dari kelas 4 CFKM 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran tenaga kesehatan, terutama promotor kesehatan, terkait mitigasi bencana banjir. Banjir bandang kembali melanda perumahan Dinar Indah Betese Tembalang di Semarang, Jawa Tengah. Banjir yang merendam perumahan Villa Kencana Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum juga surut. Bahkan sejak Selasa dini hari, ketinggian air semakin bertambah karena intensitas hujan yang tinggi. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Sedangkan banjir bandang merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang terjadi dalam beberapa waktu setelah hujan lebat dalam waktu singkat di sebagian daerah aliran sungai atau alur sungai yang sempit di bagian hulu sungai. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab banjir. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan debit air sungai lebih besar dari biasanya atau bahkan bisa melebihi kapasitas sungai. Yang kedua adalah pengaruh topografi. Pengaruh topografi dapat mengalirkan air dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah. Daerah-daerah yang cekung atau daerah-daerah yang lebih rendah inilah salah satu karakteristik wilayah banjir atau genangan. Yang ketiga adalah kapasitas drainase. Kapasitas drainase yang buruk akan menyebabkan adanya banjir. Yang keempat adalah aliran sungai yang terhambat. Aliran sungai yang terhambat atau tidak lancar akibat dari adanya sampah yang menumpuk di pinggiran sungai akan memperdangkal permukaan air sehingga menyebabkan adanya banjir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah alih fungsi lahan. Banyak pemukiman di daerah dataran sepanjang sungai yang seharusnya dibebaskan dari pembangunan. Selanjutnya adalah dampak dari bencana banjir. Yang pertama, dampak bagi segi ekonomi. Banjir yang berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, salah satunya dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, bagi sarana dan prasarana, banjir dapat merusak dan melumpuhkan sarana dan prasarana seperti rumah, fasilitas umum, transportasi, dan juga akses air bersih serta pelayanan kesehatan yang terputus akan berdampak juga bagi kesehatan. Dan yang terakhir, bagi kesehatan, banjir akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti DBD, diare, ISPA, leptospirosis, serta berbagai jenis penyakit kulit. Selain itu, banjir akan menimbulkan berbagai permasalahan gizi, khususnya pada usia rentan seperti bayi dan balita. Selanjutnya adalah mitigasi bencana banjir. Pada saat prabencana banjir, maka promotor kesehatan akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait pelatihan sistem peringatan dini banjir berbasis masyarakat. Selain itu, juga akan melakukan penyuluhan terkait pengenalan tanda bahaya dan kondisi lingkungan yang menyebabkan banjir. Lalu juga melakukan pelatihan dan demonstrasi terkait dapur darurat atau PHBS. Dan yang terakhir adalah membentuk kelompok kebersihan agar memotivasi dan membentuk kesadaran masyarakat dalam mencegah banjir. Selanjutnya, pada saat bencana banjir, maka promotor kesehatan akan melakukan penyuluhan terkait PHBS dalam keadaan darurat di pengungsian, lalu menyediakan media informasi terkait pencegahan penularan penyakit dan pesan kesehatan lainnya, dan yang terakhir adalah melakukan promosi terkait pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir, pada saat pasca bencana, maka dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait cara mendeteksi dan mengantisipasi gangguan kesehatan pasca banjir, serta melaksanakan pembinaan gizi seimbang pada usia yang rentan. Pada rekonstruksi, maka dilakukan pelatihan pembangunan sarana air bersih alternatif, serta pembangunan posyandu balita dan lansia.